Tolong tonton sampai habis biar nggak ada salah paham, oke? Yuk kita mulai. Kita tahu kalau pusat sepak bola dunia adalah Eropa. Banyak anak-anak di seluruh dunia yang bercita-cita menjadi pemain bola, ingin bermain di klub kesayangannya. Biasanya kecintaan pada klub dimulai dari doktrin orang tua, keluarga, teman-teman, atau bahkan melihat figur dari pemain bola itu sendiri. Pertanyaannya, bisa nggak pemain Indonesia tembus ke Eropa dan bermain di liga-liga top Eropa atau klub-klub top Eropa? Jawabannya mungkin untuk sekarang bisa. Dan rumor paling kuat ketika video ini dibuat adalah diliriknya Jay Ives oleh klub-klub top Italia. Memang, sebelum proyek naturalisasi yang masif di eranya Pak Erick Thohir, ada beberapa pemain yang pernah bermain di Eropa. Contohnya seperti Kurniawan Dwi Yulianto di Sampdoria Primavera, kemudian Bagus Kavi yang bermain di U21 Utrecht, kemudian ada Witan Sulaiman bermain di Liga Serbia dan Slovakia, dan juga Eki Maulana Fikri bermain di Liga Polandia dan Slovakia. Kalau teman-teman ada nama yang belum disebutkan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Setiap liga di Eropa memiliki masa keemasannya masing-masing. Di era 80-an hingga 2000-an, Serie A memiliki pemain-pemain bertaur bintang dan memiliki sebutan khusus untuk 7 klub top di Serie A, yaitu Seven Sisters atau di bahasa Italia Sette Sorelle. Kalau di Premier League dari tahun 2000-an ada Big Four, dan di 2010-an ada Big Six, walaupun sekarang ada yang nyungsep. Di La Liga kita ketahui ada El Clasico yang pertandingannya selalu dinanti karena panasnya atmosfer pertandingan hingga fans ikut merasakan keseruannya. Dan sekarang kita harus tahu urutan liga terbaik di Eropa. Oke, setelah kita melihat tabel liga terbaik di Eropa, kita beralih ke timnas Indonesia lagi. Ingat nggak pidato El Capitano Jay Ives ketika di ruang ganti? Coba kita dengarkan pesannya. We've worked so hard to be here. We are on this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Oke, sudah denger ya? Denger nggak ada kata-kata put nation on the map, menaruh negara kita di peta dunia. Artinya, negara kita sekarang ini belum dilirik dunia dalam hal sepak bola. Teman-teman sadar nggak sih dengan hadirnya pemain naturalisasi, banyak media-media internasional, kebanyakannya sih Belanda, yang meliput tentang perkembangan timnas kita. Dan ini adalah hal yang positif, bahwa Indonesia telah mendapatkan perhatian dari luar negeri. Kemudian ada pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini berjalan? Ternyata pertanyaan ini juga pernah disampaikan oleh pengamat sepak bola, yaitu Pak Anton Sanjoyo. Berikut penjelasannya. Bayangkan saya putaran 4 lolos. Lawannya nanti Irak lah, Oman. Kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia lolos melalui kualifikasi kita ke Piala Dunia. Hebat nggak? Luar biasa. Hebat nggak? Saya tanya dulu, hebat nggak? Keluar saya tanya, hebat nggak Indonesia? Banget. Oke? Hebat. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Tapi apa benar hebat kita? Apa benar hebat? Coba Indonesia lolos ya. Saya 2026 kita lolos ke Piala Dunia. Lalu orang Malaysia, orang Thailand semua datang ke sini pengen belajar bagaimana Indonesia membangun sepak bola. Ternyata Liga 1 kita gitu-gitu aja. Ini saya challenge nih. Saya challenge pemikiran kita. Lewat sebuah ini kan bukan angan-angan kita bisa ke Piala Dunia. Peluangnya besar, ya kan? Tapi kalau kita ke depan, apakah kita mau terus dengan begini? Artinya, saya tanya sendiri ke Pak Erick. Pak Erick, sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Saya tunggu kata-kata itu sebenarnya dari Anda. Ya kan? Singkatnya, Pak Anton Sanjoyo mempertanyakan bagaimana PSSI meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan lebih memperhatikan pembinaan usia muda. Berdasarkan dari footyranking.com, Indonesia menempati urutan ke-25 di level Asia. Di urutan pertama ada Liga Saudi, di posisi kedua ada Jepang, lalu di posisi ketiga ada Korea Selatan, kemudian Thailand di peringkat 7, Malaysia di peringkat 10, Australia di peringkat 11, dan Vietnam di peringkat 14. Jadi, agar ranking kita bisa naik, maka diperlukan partisipasi klub-klub Indonesia di kompetisi AFC. Maka perlulah kita untuk mempelajari bagaimana Jepang mengelola sepak bolanya. Kenapa Jepang? Kok bukannya Liga Arab Saudi yang kita contoh?
Menurut saya pribadi, sepak bola Jepang atau liga di Jepang mendapatkan banyak perhatian dari klub Eropa, sehingga banyak pemain jebolan J-League yang bermain di klub-klub top Eropa. Di timnasnya pun banyak pemain-pemain yang bermain di klub-klub besar seperti Kaoru Mitoma di Brighton, Takefusa Kubo di Sociedad, Daichi Kamada di Crystal Palace, dan banyak lagi. Sedangkan di Liga Arab Saudi kebanyakan mendatangkan pemain-pemain dari klub Eropa dengan harga yang tinggi, dan pemain timnasnya kebanyakan dari liga lokal. Jadi harapannya dengan perhatian media-media internasional, klub-klub Eropa dapat melihat pemain berbakat dari Indonesia, sehingga ketika timnas butuh pemain, tinggal panggil saja pemain Indonesia yang lagi ekspor. Contoh yang paling pas adalah Marcelino. Dia ditempa di Liga Surabaya, kemudian masuk ke klub profesional Persebaya, kemudian hijrah ke Belgia di klub Liga 2-nya, dan sekarang di Oxford United, klub yang bermain di EFL Championship. Kemudian pertanyaannya, sampai kapan program naturalisasi dijalankan? Jawabannya, sampai sepak bola kita membaik mulai dari usia muda hingga liganya dapat bersaing di kancah dunia. Dan mohon maaf kepada para sesepuh, untuk melakukan perbaikan dibutuhkan waktu. Intinya sabar dulu. Jadi itu saja pembahasan tentang timnas Indonesia. Kalau ada opini teman-teman bisa disampaikan di kolom komentar, atau ada kesalahan dari saya mohon dibenarkan. Terima kasih semuanya.